Pada zaman dulu ada seorang lelaki yang kaya raya. Dia ingin menunaikan ibadah haji. Ketika mau berangkat ibadah haji, semua hartanya yang berjumlah 1.000 dinar, dia titipkan kepada kawannya. Pada saat pulang dari ibadah haji, dia mau mengambilnya. Tetapi setelah ia kembali dari ibadah haji, ternyata orang yang dititipi hartanya telah meninggal. Kemudian dia menanyakan kepada ahli warisnya. Namun semua ahli warisnya tidak tahu. Dia merasa bingung, hingga akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada para ulama Mekah. Para ulama Mekah menyuruh dia di pertengahan malam untuk mendatangi sumur Zam-Zam, lalu melihat ke dalam sumur itu dan memanggil orang yang dititipi harta. Apabila dia orang baik, maka dia akan menjawabmu hanya dari satu kali panggilan saja. Dan selanjutnya, kamu bisa menanyakan harta yang dititipkan kepadanya. Kemudian dia bergegas menuju sumur Zam-Zam dan melakukan apa yang disarankan para ulama. Namun dari sumur Zam-Zam, itu tidak ada yang menjawab sama sekali. Dia pun pulang dan memberitahukan hal itu kepada para ulama Mekah tadi. Dan mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Para ulama Mekah prihatin, karena mereka khawatir orang yang menjadi sahabatnya bukan termasuk orang yang baik. Kemudian para ulama Mekah kembali menyarankan dia untuk pergi ke Yaman. Dan ketika di sana, agar mencari sebuah sumur yang bernama Sumur Barhut. Diriwayatkan bahwa Sumur Barhut ini tepat berada di mulut neraka Jahanam. Ia diperintahkan untuk memanggil nama orang itu di pertengahan malam. Maka dia akan menjawab dan bisa menanyakan tentang harta yang dititipkan kepadanya. Setelah menerima saran itu, dia pun pergi ke negeri Yaman. Sesampainya di sana, dia bertanya kepada penduduk di sana tentang keberadaan Sumur Barhut. Setelah mendapatkan petunjuk dari mereka, dia pun mendatanginya di pertengahan malam dan memanggil nama sahabatnya yang dititipi harta. Kemudian ada suara yang menjawabnya, dan suara itu sama seperti suara sahabatnya itu. Kemudian dia menanyakan tentang harta yang dititipkannya. Di mana hartaku? Lalu suara itu menjawab, aku menguburnya di tanah di dekat rumahku, karena aku tidak merasa aman dari anakku. Datangi dan galilah tanah itu, maka kamu akan menemukan hartamu. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang membuat kamu tinggal di sini? Sungguh sebelumnya aku menduga bahwa kamu adalah orang yang baik. Lalu suara itu menjawab kembali, aku punya saudara perempuan yang fakir, akan tetapi aku meninggalkannya. Aku tidak menyukainya dan tidak menghubunginya lagi, sehingga terputus silaturahmi. Oleh karena perbuatan aku ini, Allah menghukumku seperti ini.